kemudian melihat kaki Sayyidina Husain, berpindah kepada wajah Sayyidina Hasan, menoleh lagi ke kaki Sayyidina Husain, karena ketahuilah wajah Sayyidina Hasan sangat mirip dengan Rasulullah dan kaki Sayyidina Husain sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga Sayyidina Bilal menoleh ke wajah yang sangat mirip dengan Rasulullah, menoleh kepada kaki yang sangat mirip dengan Rasulullah, sehingga setelah itu dipeluklah dua anak kecil ini dipeluk oleh Sayyidina Bilal bin Rabah dengan derai air mata dan berkata, "Ya Rasulullah, sungguh bau keringatmu aku temukan di cucumu ya Rasulullah." Sampai keringat mengingatkan Rasulullah. Luar biasa. Itulah makna kecintaan kepada Rasulullah. Tiba-tiba tidak lama kemudian Sayyidina Hasan dan Husain kok ngomong, "Bilal, aku kangen pengen dengar suara azanmu. Gimana kalau kamu azan?" Anak kecil. Sayyidina Bilal bingung, menoleh ke wajah Sayyidina Abu Bakar dan menoleh ke wajah Sayyidina Umar. Akhirnya Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar mengatakan, "Lakukan, lihat hubungan baik antara sahabat Nabi dengan cucu Rasulullah. Biarpun anak kecil akan tapi dihargai oleh Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Lakukan." Kemudian Sayyidina Bilal menoleh, "Wahai Hasan dan Husain, sebelum engkau meminta khalifah dan wakilnya meminta aku untuk azan, tapi aku tolak. Tapi karena yang meminta saat ini adalah dirimu, wahai Hasan dan Husain cucu Rasulullah, aku tidak berani menolak, sebab aku takut jika aku menolak permintaanmu saat ini, aku takut nanti ditolak untuk azan di depan Rasulullah di surga nanti." InsyaAllah dihubungkan dengan Rasulullah, sehingga ditentukanlah waktu azannya Sayyidina Bilal bin Rabah. Waktu sudah ditentukan, beberapa orang sudah pada datang menunggu, kapan Bilal mulai azan, kapan Bilal mulai azan. Datanglah waktu, dalam riwayat waktu sahur, waktu subuh. Orang pada nunggu mana Bilal. Tiba-tiba ada orang yang berdiri di saat sudah masuk waktu sholat. Ada orang berdiri, orangnya memang hitam tetapi memancar dari kehitamannya ini penuh kecintaan kepada Rasulullah. Orang pada melihat Sayyidina Bilal yang berdiri di tempat yang biasanya dulu berdiri Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka suasana itu telah mengingatkan kepada Rasulullah, sehingga mulai berjatuhan air mata dari orang yang hadir di tempat itu. Kemudian Sayyidina Bilal berjalan, dan jalannya Sayyidina Bilal tidak berubah seperti dahulu. Maka semakin kuat kenangan mereka kepada Rasulullah, sehingga yang hadir di masjid pada mulai menangis dan berjalan. Sayyidina Bilal memecah barisan kemudian menuju ke menara, dan di saat naik menara mereka semakin kuat bahwasanya seperti inilah yang pernah disaksikan dulu bersama Rasulullah. Sayyidina Bilal di atas, rupanya di atas Sayyidina Bilal berada dengan derai air mata, lalu melihat ke tempat yang biasanya Rasulullah ada di tempat itu. Sayyidina Bilal hanya bisa menutup air mata, menutup matanya dan membasuh air matanya. Di situ dulu aku pernah melihat Rasulullah. Tangis orang yang hadir di masjid dibarengi dengan tangisnya Sayyidina Bilal bin Rabah, hingga disebutkan tidak ada tangis di Madinah lebih banyak, lebih dahsyat daripada saat itu. Akhirnya Sayyidina Bilal memulai azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ini terdengar di mana-mana, dan sungguh berbarengan dengan suaranya Bilal ini serempak orang yang ada di situ terdengar suara dari jamaah, suara tangis yang kompak. Sayyidina Bilal pun melanjutkan azannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Para jamaah sambil menjawab azan Sayyidina Bilal, tangis semakin kuat. Bahkan ada di antara mereka yang berjatuhan pingsan. Apa yang menjadikan mereka menangis? Apa yang menjadikan mereka seperti itu? Ingat Nabi Muhammad SAW. Karena semua yang terjadi di saat itu mengingatkan kenangannya kepada Rasulullah. Sehingga orang yang di luar masjid pun, ibu-ibu yang belum sempat datang mendengar suaranya Sayyidina Bilal bin Rabah, bergegas menuju masjid, lalu berkata, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Karena kalau dulu di saat mendengar suara Bilal pasti ada Rasulullah. Jadi di saat mendengar suara Bilal yang sudah lama hilang, seolah-olah Rasulullah hadir kembali, sehingga mereka bertanya, apakah Rasulullah dibangkitkan lagi? Dijawab oleh orang-orang yang ada di situ, tidak, itu suaranya Bilal. Kemudian orang itu sambil menundukkan kepala, oh, suaranya Bilal. Kena air mata.
Sayyidina Bilal melanjutkan adzan beliau dan sampailah adzan beliau, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Suara tangis semakin ramai hingga sampailah Sayyidina Bilal bin Rabah kepada kalimat asyhadu anna Muhammad. Hilanglah suara Sayyidina Bilal. Ternyata Sayyidina Bilal terpingsan saat itu di saat menyebut kalimat Muhammad. Dan ternyata saat itu pun dibarengi dengan orang-orang yang seperti Sayyidina Bilal pada jatuh. Hingga di saat tersadar Sayyidina Bilal hanya bisa berkata, lanjutkan, aku tidak mampu melanjutkan. Masya Allah, ini adalah makna kecintaan. Tinggal kita melihat di saat kita membaca nama Nabi Muhammad disebut seperti apa kerinduan kita kepada Rasulullah. Inilah hanya sebagai perbandingan, biarpun tidak sebanding. Minimal kita ngoreksi bagaimana di saat disebut Nabi Muhammad. Bagaimana kalau kita sebut tentang Nabi Muhammad, kita nomor satu, kita utamakan di rumah kita, kita utamakan di dalam kehidupan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'aman ahabba, al-mar'u yusharu ma'aman ahabba, anta ma'aman ahbabta. Seseorang nanti akan bersama yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah benar-benar menjadikan kita